Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to all. Today we will presentate our material that editors tasks. Next, the first presenter will be me. Okay, first I will present about pre-editing manuscript. What to do first. Jadi apa aja yang harus dilakukan sebelum memulai untuk mengedit sebuah naskah. Pertama is the manuscript recorded, yaitu catat apakah sebuah manuskrip itu tuh sudah tercatat atau belum. Jadi kita harus memastikan sebagai editor, memastikan bahwa manuskrip atau naskah yang sudah kita terima itu tercatat dengan baik agar tidak adanya kehilangan atau tidak terbengkalai gitu manuskripnya. Kemudian ada is there another copy. Sebagai editor, kita juga harus memastikan bahwa manuskrip tersebut atau naskah tersebut tuh udah ada kopinya, nggak cuma satu salinan, mungkin bisa 2 atau 3 salinan untuk untuk hal-hal yang untuk mempersiapkan diri atas hal-hal yang tidak diinginkan seperti manuskripnya hilang atau tertimbun di Gmail atau apa gitu kan. Kemudian ada is it complete. Jadi apakah kita harus memastikan apakah naskah yang dikirim itu sudah lengkap bersama dengan nama pengirimnya atau penulis naskahnya gitu. Jadi kita harus memastikan kayak apakah naskah itu udah komplit atau udah sempurna atau belum untuk dilakukannya mengedit naskah tersebut. Kemudian ada what will the reader encounter. Jadi kita harus membaca. Sebagai editor kita harus membaca manuskripnya sekali untuk mengenalnya dan memahaminya. Memahami isi dan tujuannya. Jangan mencoba mengedit ketika kita belum memahami isi dari tulisan tersebut. Jadi kita harus jadi pembaca biasa dulu. Kemudian kita sebagai editor tuh harus buat catatan tentang masalah yang ditemukan di dalam manuskrip tersebut sebelum kita mulai mengeditnya. Kemudian ada who is the reader. Sebelum kita melakukan mengedit sebuah manuskrip, kita mempertimbangkan kemungkinan minat pembaca. Kayak tujuh tuh kayak gimana, apakah orang yang dari pendidikan atau anak kecil atau anak remaja. Jadi kita mempertimbangkan style mengedit kita dengan tujuan pembacanya tuh akan siapa saja gitu. Kemudian ada who is the author. Kita juga harus mengecek atau memastikan hubungan yang baik dengan authornya. Jadi namanya kan kita mengedit tulisan orang ya atau naskah punya orang gitu. Jadi kita sebagai editor itu harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan authornya atau penulis naskah aslinya agar tidak ada kesalahpahaman di antara keduanya. Kemudian ada can this be better organized? At this point, beberapa editor membuat garis besar tentang apa yang penulis miliki di naskahnya. Para editor juga mungkin cara-cara lain untuk menyajikan materinya. Garis besar membantu editor terlihat lebih jelas jika ada informasi yang diperlukan dapat ditambahkan. Terkadang seorang penulis mungkin lupa bagian penting dari teks hanya karena subjeknya sangat familiar. Jadi editor harus mempunyai kayak outline mungkin ya dari apa yang mau diedit sebelum memulai mengedit naskah. Kemudian ada how much editing is needed. Sebagai editor, setelah kita tadi mengorganize, kita membuat outline atau melist gitu ya, melist bagian mana saja yang perlu kita edit. Kemudian ada how much editing is needed. Jadi kita harus tahu sampai mana kita bisa mengedit atau mengedit sebuah naskah itu sampai mana. Jadi ada yang namanya macro editing atau minor editing. Jadi kita harus tahu sampai mana aja kita boleh mengedit sebuah naskah. Kemudian ada terakhir what shall I tell the author, yaitu editor harus memutuskan apa yang ingin editor sampaikan kepada author. Jika pengeditannya relatif sedikit diperlukan, editor bisa langsung memulai melakukan pengeditan. Namun jika ada beberapa informasi yang diperlukan dalam proses editing, editor harus menanyakan kepada penulis atau penulis asli dan menjelaskan mengapa editor memerlukan untuk mengedit bagian tersebut. Gitu. Jadi balik lagi, ini tentang hubungan kerja yang baik antara editor dan author. Next. Oke, yang kedua ada improving organization.
Yang pertama ada examine the structure, write an outline in point form of the author's argument, follow the author's text section by section, or insert manuscripts paragraph by paragraph. Dalam meningkatkan pengorganisasian atau merancang sebuah pengeditan, kita harus examine the structure. Menuliskan kerangka argumen penulis dalam bentuk poin-poin. At this point, editor memutuskan bahwa ini adalah rencana yang bagus, tapi perlu lebih banyak judul untuk membantu pembaca mengikuti logika. Kemudian yang kedua ada a model structure. In organization, as in everything else, manuscripts have different needs. The editor must decide what organization is best for each particular manuscript. Dalam pengorganisasian sebuah editing, naskah mempunyai kebutuhan yang berbeda. Editor harus memutuskan pengorganisasian apa yang terbaik untuk masing-masing naskah. Kemudian ada plan paragraph. All the sentences in a paragraph should be related directly to the topic sentence and to each other. As an editor, be prepared to remove any sentence that is not connected in subject with the rest of the paragraph. Jadi semua kalimat dalam paragraf harus berhubungan langsung dengan topik, kalimat, dan satu sama lain. Sebagai editor, bersiaplah untuk menghapus apapun kalimat yang tidak berhubungan dengan subjek atau paragraf lainnya. Kemudian ada paragraph length. A paragraph can be many sentences long, or it can be a single short sentence. Paragraph length may be controlled by any one of several factors. Jadi, satu paragraf itu kan bisa terdiri dari banyak kalimat atau beberapa kalimat. Atau bisa juga berupa single pendek kalimat atau kayak satu kalimat tapi agak panjang. Jadi nggak ada koma dalamnya gitu. Nah, panjang paragraf itu perlu dikontrol oleh editor agar mungkin kita menempatkan diri sebagai pembaca biasa agar terlihat mudah dibaca atau lebih enak dibaca. Next. Kemudian yang kelima ada create list. Lists are especially useful in setting out one step after the next, the stages in carrying out a process such as assembling a machine or editing a manuscript. Dalam daftar manapun, item item harus memiliki panjang yang kira-kira sama. Jadi, dan juga create list itu maksudnya ketika kita menemukan sebuah list, seperti misalnya list belanjaan, itu kita harus menaruh the most priority, kayak yang paling prioritas tuh yang ditulis terlebih dahulu agar mudah dimengerti oleh para pembaca. Kemudian ada yang keenam, put up guideposts. A reader needs guideposts that show how the parts of a text are related and where the text is going next. Titles and headings are basic guideposts. Guidepost itu petunjuk bagi para pembaca agar pembaca itu mengetahui harus mulai baca dari mana dan kemana lagi gitu. Jadi kayak reference. Kemudian ada yang ketujuh ada headings. Headings, sometimes called subheads, identify the content and nature of parts or subparts of the larger unit. Judul, headings itu bisa dibilang dengan subjudul. Ini bagian headings ini mengidentifikasi konten atau sifat bagian atau subbagian dari unit yang lebih besar. Biasanya secara tipografi dari badan publikasi, mereka mungkin sudah diatur jenisnya sedikit lebih besar atau dalam huruf kapital tebal dan miring. Judul memerlukan perhatian khusus. Judul harus pendek dan bermakna. Mereka harus bertindak sebagai short panduan. Jadi sama aja kayak put up guidepost, headings, atau subheads. Ini salah satu bagian dari guidepost atau bagaimana petunjuk untuk pembaca untuk membaca bagian mana saja dalam sebuah naskah. Kemudian yang ke-8 ada words. Language also has guideposts. Words that tell the reader the directions in which the author is moving. Jadi words itu kayak misalnya guidepost dari words itu kayak misalnya next atau moreover atau first. Misalnya first you need to bla bla bla, itu salah satu guidepost untuk words. Boleh di next. Oke, sekarang kita beralih ke editing for detail. Pertama, we need to check the facts. Details must first of all be correct. Double check the manuscript of accuracy. Check the facts itu jadi kita sebagai editor itu harus mengecek atau memastikan kembali fakta-fakta yang ada di dalam manuskrip atau naskah tersebut yang akan kita edit. Kemudian ada enforce the rules. Copy editors must have a thorough knowledge of the rules and apply them thoroughly. Jadi copy editor ini atau kita editor ini harus
memiliki pengetahuan menyeluruh tentang aturan dan penerapannya secara menyeluruh. Ini membutuhkan perhatian dan pandangan yang tajam, juga membutuhkan berjam-jam. Komunikasi tertulis yang jelas bergantung pada ratusan aturan ini adalah tidak seperti hukum gravitasi. Mereka tidak ada dengan sendirinya, jadi kita harus mengikuti rules yang ada dalam mengedit sebuah naskah. Yang ketiga ada impose consistency. The rules must also be applied consistently. Inconsistency is disturbing in any aspect of life. In print, it can slow down, confuse, and even mislead the reader. Jadi impose consistency itu aturan-aturan yang ada dalam mengedit sebuah naskah itu harus dilakukan secara konsistensi. Jadi editor itu harus melakukan terus dari awal sampai akhir, tidak boleh kayak bentang-bentong gitu. Jadi harus konsisten dalam menerapkan rules yang ada dalam mengedit sebuah naskah. Mulai di next. Okay, fourth, yang keempat ada check the editing. At a final stage of detail editing, check any suggestions that you or others have made. Check your own micro editing to make sure it is correct. Dalam menjalankan perubahan naskah, editor kadang tidak sengaja mengubah maksud penulis. Bahkan editor mungkin membuat kesalahan di final step atau di tahap terakhir. Editor itu perlu melakukan recheck gitu ya, agar memastikan bahwa editannya atau naskah yang telah dieditnya itu benar-benar sudah great to be released, sudah siap untuk dirilis gitu. Kemudian ada control your pencil. Authors are usually grateful when the editor finds errors and corrects them. They are generally happy when the editor can suggest ways to make the message more effective. Jadi di control your pencil ini, editor itu tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan maksud atau makna yang telah disampaikan oleh penulis aslinya di dalam naskah tersebut. Jadi editor should control their editing, harus mengontrol editannya agar tidak berlebihan atau mengurangkan makna dari penulis asli. Kemudian ada ask questions. Instead of making changes, consider asking questions. Ask if something isn't clear or puzzles you. Editors should keep asking questions. Oke. Dari kan kalau editor itu kita mencari kesalahan atau membenarkan sesuatu dalam sebuah naskah. Bukan daripada sih, kayak it's better to ask questions to the author. Jadi kayak lebih baik kita menanyakan aja gitu loh ke autornya, kayak menurut autor ini bisa diubah nggak, atau ini bisa ditambah lagi nggak kata-katanya atau bla bla gitu. Jadi secara langsung tuh minta pendapat langsung kepada autornya agar menyinkronkan aja antara keduanya, pendapatnya harus sama atau setuju antara keduanya. Kemudian ada be neat. Editing must be neat and readable, and the pencil's marks must be clear. A messy manuscript slows down the typesetter. Jadi setelah editor itu kan ada lagi orang yang nulis namanya typesetter. Pada dulu itu editor melakukan pengeditan itu menggunakan pensil atau kayak langsung manual ditulis pakai kertas gitu loh. Nah, jadi di situ disarankan editor itu harus rapih dan bersih gitu tulisan editannya. Jadi nggak boleh berantakan agar mudah dibaca oleh typesetternya. Boleh di next. Oke, sekarang ada things to watch. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengedit sebuah naskah. Pertama ada grammar. Nouns and verbs must agree in number. Nouns and pronouns must agree in number and gender. Pronouns and modifiers must be close to the words they refer to. These and other basic rules of grammar should be enforced. Jadi, hal yang harus diperhatikan pertama adalah grammar. Yang terutama nouns dan verb. Nouns and pronouns. Kayak misalnya, kan ada di beberapa bahasa, itu ya kayak bahasa Eropa, yang benda aja tuh bahkan memiliki pronouns. Her atau him atau she atau he, kayak gitu. Jadi, editor mesti hati-hati banget dan memperhatikan bagian grammar agar tidak jadinya salah pahaman dalam penulisan. Kemudian yang kedua ada words. As they struggle to write down their ideas, authors sometimes use the wrong word. If you are in any doubt, look the word up in a dictionary. Every editor should have the dictionary habit. Jadi editor juga harus memerhatikan kata-kata yang digunakan atau diksi yang dipakai di dalam sebuah naskah. Dikarenakan seorang author itu cukup berjuang ya dalam
menuliskan apa yang ada di pikirannya untuk menuliskan dalam sebuah naskah. Jadi kemungkinan author ada menggunakan salah kata atau kata yang kurang tepat. That's why the editor should fix it untuk memperbaiki tulisan-tulisan tersebut. Kemudian ada spelling. Authors and typists do not always spell every word correctly. Editors must help. Editors may not know how to spell every word themselves, but good editors know when they are not sure about spelling, then they look the word up in a dictionary. Sama seperti word study ya. Author itu akan memungkinkan untuk melakukan kesalahan dalam menulis atau spelling, atau biasa kita sebut sekarang tuh kayak typo. Jadi editor itu harus memiliki kebiasaan membuka dictionary untuk memperhatikan dari grammar words atau spelling ini. Jadi editor wajib memiliki insting dalam memeriksa atau mengecek grammar words atau spelling ini dan mengecek kembali ke dictionary yang ada. Boleh di next. Kemudian ada transliteration. Questions of spelling become more complex when the word was originally written in a non-Latin alphabet. Writing the words of one language in the letters of another language is called transliteration. Efforts have been made to create standard systems for various language. Jadi, transliteration itu adalah menerjemahkan bahasa atau suatu tulisan yang tidak bertuliskan pakai alfabet Latin, seperti misalnya kayak bahasa Arab. Bahasa Arab kan punya tulisan sendiri ya, punya huruf sendiri dan bahasanya sendiri. Jadi editor tuh mesti hati-hati dalam mentransliterasi kata dari bahasa Arab misal ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia dengan baik, itu agar tidak adanya kesalahpahaman atau kesalahan dalam transliterasi. Kemudian ada punctuation. Punctuation marks not only show the reader how thoughts are related, they also give the reader a chance to pause between thoughts. A person reading aloud needs to stop from time to time to draw breath. Jadi, punctuation ini juga sangat penting untuk diperhatikan dalam mengedit sebuah naskah. Karena jika tidak ada punctuation, reader itu tidak bisa ngambil nafas dalam membaca sebuah naskah. Kayak misalnya dalam satu paragraf itu harusnya ada 3 kalimat gitu, ada komanya, ada titiknya di dalam 3 kalimat tersebut, tapi nggak ditaruh punctuationnya itu. Ya, pertama itu susah dibaca karena sebagai pembaca kita hanya baca, ya udah baca aja, nggak ada tanda bacanya kayak koma atau titik. Jadi kita nggak tahu di mana harus berhenti atau bagaimana cara tone atau nada bicaranya itu kayak apa gitu. Jadi harus menggunakan punctuation agar pembaca lebih comfortable to read the manuscript. Boleh di next. Ini adalah hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengedit, sama abbreviation. Abbreviation should be identified clearly the first time they are used, and editors must take care that this happens. In a book, abbreviation should be identified the first time they appear in a chapter. Abbreviation itu kan singkatan ya. Dalam mengedit sebuah naskah, editor wajib memperhatikan singkatan-singkatan apa aja yang ada di dalam naskah tersebut dan harus menuliskannya dengan jelas mungkin arti dari singkatan tersebut atau singkatan tersebut tuh apa maksudnya gitu. Kemudian ada use of capitals. What words should begin with capital letters? There has been a trend towards down style, beginning fewer words with capitals because capital letters slow reading, but many authors and some editors feel lowercase letters show the respect. Jadi use of capital itu juga penting dalam sebuah penulisan. Dan ini juga harus diperhatikan lebih oleh editor. Mungkin untuk beberapa author itu ada yang emang seneng nulisnya kayak full pakai lowercase gitu. Cuma buat beberapa author juga untuk menggunakan kayak full of lowercase itu tuh nggak sopan gitu atau show respect. Jadi balik lagi, editor itu harus berdiskusi kembali dengan autornya maunya tulisannya kayak gimana kayak gitu. Kemudian ada citation of references. There are at least 3 major systems of citing references and many variations on each. Within any one of these systems, consistency is essential, so is accuracy. Jadi dalam beberapa buku itu ada yang namanya references, menunjukkan references. Kan references itu ada banyak stylenya ya, ada beberapa model gitu. Nah, editor ini wajib menggunakan style yang sama dari awal sampai akhir naskah. Karena tadi ada yang namanya konsistensi ya dalam penulisan. Jadi ini pun harus dengan konsistensi. Misalnya di paragraf 1 atau di page 1
itu menggunakan referensi APA styles. Nah, paragraf 2 itu harus menggunakan API style juga, nggak boleh ganti ke MLA atau yang lain kayak gitu. Boleh di next. Oke, ada hal lain lagi yang harus diperhatikan seperti cross references. Cross references. There is a change for error every time an author refers to another part of the publication. To a table, a figure, chapter, or another page, every cross reference must be checked. Cross reference itu misalnya kayak ada tulisan seperti contoh pada halaman 128 gitu misalnya. Nah, ketika pembaca membuka 128, halaman 128 itu hal tersebut harus ada di sana, yang dimaksudkan harus ada di halaman tersebut. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya, lebih ke ya itu yang harus dilakukan oleh editor, yaitu mengecek apakah referensi tersebut tuh ada beneran di halaman tersebut atau enggak, agar tidak ada terjadinya salah pahaman atau error yang bisa membingungkan pembacanya. Kemudian ada numbers. Numbers need to be edited as carefully as words. If anything, they must be edited more carefully because typing errors in numbers are more difficult to spot. Number, angka itu juga perlu banget untuk diperhatikan. Kalau dari contoh yang ada, penulisan angka itu misalnya seperti angka bulan, tahun, tanggal gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita makanya tanggal, bulan, tahun. Nah, kalau di bahasa Inggris kita makanya bulan, tanggal, tahun. Nah, itu harus diperhatikan agar tidak adanya kesalahpahaman atau kesalahan dalam penulisan angka tersebut. Boleh di next. Okay, this is the last one from me. Hal yang harus diperhatikan yaitu unit of measurement. Atau measurement itu pengukuran ya, unit pengukuran. Tulisan untuk mengukur sesuatu. Units of measurements must be present, but authors sometimes leave them out and they must be consistent. They should not jump back and forth between kilograms and tons. Jadi misalnya dalam paragraf 1 itu penulisannya menggunakan 24 ton gitu. Terus kemudian di paragraf 2 itu menggunakan 24.000 kilogram. Kayak it's not supposed to be like that. Jadi we need to harus konsisten. Kalau di paragraf 1 memakai ton, paragraf 2 juga harus memakai ton. Atau juga sentimeter atau meter itu juga harus diperhatikan agar tidak adanya penggunaan kedua atau lebih dari satu unit of measurement-nya. Kemudian ada style for time. There are many choices here, from minutes to millennia. The editor must have a style firmly in mind and ensure that it is followed consistently. Balik lagi ya ke konsistensi. Sebagai seorang editor itu pasti memiliki style masing-masing dalam mengedit tulisan gitu. Apalagi juga kita mengikuti zaman ya. Dalam satu naskah atau manuskrip itu harus menggunakan satu style yang sama, tidak boleh berbeda-beda agar membaca nyaman untuk membaca manuskrip tersebut. Kemudian ada personal, pronouns, adjectives, and nouns. Ini seperti yang tadi kayak grammar ya, ini masuk ke grammar. Personal pronouns itu yang tadi saya bilang in English itu misalnya kita kan he, she, it atau ayu, they, itu kan ya udah untuk manusia aja gitu. Apalagi terutama untuk he dan she. Tapi kalau di Europe language atau bahasa-bahasa di negara Eropa itu pronouns itu dipakai juga untuk barang. Misalnya kayak pintu itu menggunakan si, bangku pakainya he kayak gitu. Jadi we need to concern about things like that gitu. Oh ya, itu namanya masculine and feminine. Jadi kita harus memperhatikan lebih dalam grammar, terutama ya personal pronouns ini agar tidak jadinya kesalahpahaman dalam penulisan. Oke, boleh next. I'm sorry, that was not the last one. I think this is the last one. There is tables and illustration. Tables, graphs, charts, drawings, and photographs must be checked against the text, and the text must be checked against them. Data in all places should be the same. Tables and illustrations present special editorial problems discussed in separate units. Tables and illustration. Tables and illustrations ini penempatannya harus sama dan sesuai dengan dari awal dilakukannya pengeditan. Ini juga salah satu concern untuk tadi yang soal cross references ya, karena cross references juga kan bisa berbentuk table atau foto atau ilustrasi sesuatu gitu. Jadi untuk menghindari adanya
kesalahan atau error di cross reference, jadi tables and illustration itu harus dicek sangat detail gitu. Kemudian ada help is available. A copy editor doesn't have to make every decision in isolation. There is much help contained in manuals of style. This set out rules that have been found to work in the past and that have been accepted by groups of readers. Jadi maksudnya adalah help is available. Itu copy editor itu nggak harus mengerjakan semuanya sendiri atau memikirkan semuanya sendiri, karena yang tadi sudah dibilang ada author asli atau penulis aslinya. Jadi atau bahkan editor juga bisa bertanya ke temannya atau mungkin atasannya atau siapa untuk memeriksa kayak apakah penulisannya ini udah benar atau udah pasti kayak gitu. Yang lebih baik sih untuk nanya ke autornya ya, kayak apakah ini udah cukup untuk diedit atau kayak udah masih ada lagi yang perlu diedit meskipun minor editing ya. Itu masih perlu harus diperhatikan dan ditanyakan kepada autornya. Salah satu bantuan untuk editor agar mempermudah dalam melakukan editing sebuah manuskrip. Kemudian yang terakhir itu ada build your own help. Wise editors keep a list of words or styles for each manuscript. They enter unusual words the first time they appear. That way they can keep track of them and of how they decided to deal with them. Jadi build your own help itu maksudnya sebagai editor pastikan ada beberapa style baru atau ada kata baru yang dijumpai oleh editor dalam mengedit sebuah naskah. Nah, maksud dari build your own help adalah si editor ini perlu untuk melakukan list atau menulis hal-hal yang baru ia temukan agar nanti di kemudian hari editor ini bisa mengecek kembali list tersebut dan mempermudah editor itu di masa depan nanti untuk mengedit sebuah manuskrip kayak gitu. Oke, mulai di next. And next material will be presented by Kansa. Kansa, thank is yours. Selanjutnya, working with authors. Pada materi berikut, saya akan menjabarkan langkah-langkah yang bisa dilakukan saat akan atau sedang bekerja sama dengan author. Seorang editor harus bisa memahami bahwa tidak semua author mengetahui proses publikasi naskah. Sangat disarankan untuk menjelaskan kegiatan penyuntingan hingga publikasi kepada author. The first one, to avoid misunderstandings, guidelines may set out general considerations such as the purpose and intended readership of the planned publications, physical specifications for the manuscript, like clear, typewritten, double-spaced on standard form paper with white margins, and then expected length of contributions. The next one, style guide to be followed for further advice, and then dictionary followed for spelling, and deadlines for receipt of manuscript. And the next one, author's responsibility to secure necessary permissions. And then there is author's responsibility to reproofs, and the last one is publisher's offer to supply reference. Guidelines juga bisa memberikan instruksi yang lebih spesifik tentang cara penulisan sebuah naskah, seperti penulisan judul, tentang biografi author, maupun references. Guidelines sendiri depend on the publication and the publisher. Next, editors may impose changes to follow a consistent house style in spelling, citation, capitalization, and similar details. When it comes to words, and even more to text, they should be more cautious. At these times, editors should remember that the author's name will appear on the publications, and not the editor's. In questions of editorial judgment, as opposed to questions of fact or editorial style, the author should have final responsibility for what is published. Jadi meskipun peran seorang editor juga penting dan berperan banyak dalam proses publikasi sebuah naskah, editor tidak boleh melewati batas dalam memberikan suggestions, karena mengingat author lebih mengetahui karya miliknya. The next one ada be persuasive. Editor harus bisa menjelaskan dan meyakinkan author sebuah tujuan atau keinginan editor untuk menyunting sebuah naskah. Nah, there are several ways untuk mempermudah. The first one, suggest changes. Don't make them or tell the author to make them. And the second one, make as few suggestions as possible. The third one, leave decisions to the author. The fourth one, don't mark the manuscript more than necessary. The fifth, ask the author questions instead of announcing errors. And the last one, accept the author's decisions gracefully. Next, be diplomatic.
the editor could start positively and then make the letter sound friendly, concerned, and modest. The third one, explain in a general way the purpose of the changes, and then you can emphasize that the editorial changes are only suggestions, and the editor can ask the author to correct any errors since they were made unintentionally and positively. Okay, every editor must find their own best way of working with authors. The author must be convinced that suggestions are made to be helpful and that there really are improvements. In addition to everything else, editors must be able to sell themselves and their ideas. Okay, next is instructing the typesetter. Setelah sebuah penyuntingan dilakukan, naskah diberikan kepada author kembali untuk sang author mereview suggestions dari editor. Jika naskah yang sudah diedit sudah disetujui oleh author, naskah akan dirapihkan dan diberikan kepada typesetter. Nah, typesetter harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, ada basic instructions, such as size, leading or space between lines, margins, and etc. And then ada any variations in type style. Typesetter harus diberitahu mengenai special instructions, seperti penggunaan italic, boldface, level small capitals, all capitals are uppercase and lowercase. And then a spatial spacing within lines. Separate elements within a line are to set apart spatial paragraphs. Extra space bisa digunakan untuk memisahkan bermacam elemen atau membuat spatial paragraph. The next one, text set in a different size. Beberapa teks membutuhkan pembedaan size, seperti halnya quotation dibuat lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan main text. Begitupun juga dengan teks teks abstrak. And then ada any characters that are spatial, contohnya seperti penggunaan hyphen, and dash, and m dash. And then ada larger size of titles and heading. Editor perlu menginstruksikan juga pentingnya pembedaan ukuran teks. Okay, next, there are some guidelines. Terdapat beberapa rules atau guidelines ya ketika menandai sebuah naskah. The first one, tell the typesetter how many sets of proof you will need. Editor masih membutuhkan beberapa copy untuk diberikan ke author. The next one, don't mark more than you need to, karena terlalu banyak marks akan membuat bingung juga ya. And then don't add proofreading marks in the margin. And of course, the last step is declare in your instruction. Next, checking proof. Setelah melewati tahap pengaturan susunan penulisan oleh typesetter, langkah selanjutnya dalam publikasi adalah proofreading. There are 3 stages of proof. The first one, galley proof. Naskah yang telah disusun dalam bentuk kolom panjang dan margin yang dibuat lebih lebar. The second one ada page proof. Naskah ini sudah berbentuk sehalaman, seperti hasil akhir saat publikasi. Dalam tahap ini, jika ada ilustrasi atau gambar, harus diketahui peletakannya dan juga letak caption dari ilustrasi tersebut. The third one adalah final page atau blueprint. Seperti namanya, tahap ini merupakan tahap akhir sebelum printing, dan tidak seharusnya ada koreksi dalam tahap ini. Next, ini merupakan contoh dari galley proof yang berbentuk kolom panjang dan memiliki margin yang lebih lebar. Okay, next, use the margin. Gunakan margin dengan sebaik mungkin. Untuk menunjukkan letak kesalahan, gunakan simple mark dan lakukan di body text-nya langsung, bukan di margin. Sedangkan untuk menunjukkan apa yang harus dirubah, gunakan standard marks dan tulis di bagian margin. Seperti contohnya ini. Next, ada be clear. Use marks the typesetter will understand. If the typesetter don't have any standard marks, suggest to reach agreement of easily recognized marks. Pastikan editor dan author maupun typesetter membuat kesepakatan terkait penggunaan tanda proofreading atau pengoreksian. The next one ada be careful. Proofread carefully. The most common are errors in spelling. Check numbers in the text and numbers in the table.
Watch for words or lines that have been omitted or repeated. Carefully check the font. Check the space between letters, words, and lines. Also, check for error in the text, such as facts, grammar, spelling, or consistency. The next one, you can read in teams. It is recommended to proofreading with the team or at least 2 people. One holds the manuscripts and reads it out loud, including punctuations, and spells out difficult words. The other person reads the proof and marks any errors. The next one, show the author. Send author the manuscript with the proof. Ask authors to check the proof carefully against the manuscript. Tell the authors to make any changes on the proof and show them how to do it. Editor bisa mengirimkan naskah beserta proofnya kepada author. Editor juga bisa minta author untuk cek kembali proof tersebut dengan saksama. Lalu bisa juga untuk meminta perubahan di proof tersebut dan editor bisa beritahu caranya. The next, correct the master proof. When the proof returns, check the corrections the author wants to make. If the author makes any change, use a colored pencil or marker to make it easier for typesetter to spot changes. Cek kembali koreksi yang sudah dilakukan author saat proof dikembalikan ke editor. Ketika terdapat beberapa perubahan, gunakan any kind of colored pencil, marker, or pen untuk memudahkan typesetter menemukan perubahan. And then ada sign and date. Sign or initial and date at the top sheet of the master proof before sending it to the printer. Sign, date, and instruction right up to the final OK to print. Tambahkan instruksi juga kepada typesetter apa yang selanjutnya harus dilakukan, seperti sebuah naskah sudah OK untuk dilakukan pembuatan halaman atau harus dikoreksi kembali. Next, checking proof later stage. The first one, make sure that all the proofreading instructions were understood and all changes were made. Cek kembali jika ada kesalahan baru saat melalui tahap koreksi. Bahkan, perubahan kecil apapun mengharuskan penyusunan ulang pada paragraf lain. The second one, page proof, show how the text will appear in the final publications. Make sure that all tables, footnotes, figures, captions, meta text like quotations, and equations are in the right place. Jika ilustrasi yang akan digunakan belum selesai, pastikan untuk diberi ruang untuk ilustrasi di tempat yang sesuai. Nah, cek kembali halaman seperti type style, typeset, line spacing, heading, title, and every page. Jika terdapat perubahan, buatlah list mengenai page mana yang perlu dikoreksi. The third one, ask for proof of all illustrations. Check that all illustrations have been scaled, such as reduced or enlarged to fit in the available space and cropped correctly. Make sure kembali posisi ilustrasi yang sudah sesuai. Perlu dicek juga apakah caption dan penempatan ilustrasi sudah tepat. Next, ada later stage. Reproductions are report proof, demand special care. May be printed on special paper with special care. If report proofs are damaged or defaced in any way, it will be necessary to recreate them. Report proof sendiri merupakan fotografi yang di-print dalam sebuah glossy paper. And then, make a last check of details of file proofs. Check on the blueprint. Check one last time that all corrections have been made. Check that no copy has been lost. Look especially carefully along margins and at corners. Kemudian perlu dilakukan kembali pengecekan terakhir mengenai detail-detail di file proof untuk memastikan semuanya sudah sesuai dan tepat. This next one, press sheets. Press sheets are the printed result of all the work that went into editing and proofreading, and they are not proofed. Okay. Next, evaluating publications. Setelah sebuah naskah berhasil dipublikasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan juga. The first one, decide goals. Editor bisa memutuskan apa yang ingin diketahui atau didapatkan dari sebuah naskah yang sudah dipublikasi. The second one, plan a sample.
sangat memungkinkan untuk mengirimkan kuesioner kepada seluruh pembaca. Akan tetapi hal tersebut tidak efisien dan memakan banyak biaya. Maka dari itu, sebagian besar survei dilakukan kepada sampel dari seluruh pembaca. The third one ada write the questionnaire. Saat menulis kuesioner, hindari penggunaan kata yang bermakna ganda atau lebih. Gunakan kata yang spesifik. Nah, kemudian hindari pertanyaan yang bertele-tele, dan sebisa mungkin menjelaskan isi naskah dengan jelas. Kemudian bisa meminta kepada kerabat terdekat dan make sure mereka memahami kuesioner dengan jelas. The fifth one, sebarkan kuesioner di berbagai media. Penyebaran kuesioner harus dilakukan secepat mungkin setelah publikasi, sehingga topik masih terkesan hangat. Jangan lupa untuk menyertakan alamat lengkap pengirim surat untuk mendapatkan reply. The sixth one, follow up with reminders. Kirimkan pengingat ataupun kuesioner kembali setelah jangka waktu kurang lebih 1 minggu kepada penerima kuesioner yang belum membalas. The next one, analyze the responses. Gunakan hasil kuesioner sebaik mungkin. Okay. I will return it to the moderator. Tiara? All right, that's all from us. Sorry for the mistakes if we made some. And thank you for listening. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.